Shalom, saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, hidup dipenuhi Roh Kudus. Pada bacaan Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan iman-iman kepada dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruhlah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pilatus, Pontianus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama-Mu Yesus, Hamba yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Ketika Roh Kudus pertama kalinya dicurahkan di Yerusalem, tidak banyak orang yang mengerti dan memahami apakah Roh Kudus itu dan apa tujuan dicurahkan Roh Kudus. Namun yang pasti ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang dasar terjadi. Perubahan hidup secara radikal dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak lagi takut dan ragu dalam pemberitaan Injil. Kehadiran Roh Kudus benar-benar menjadi api pembakar semangat, sehingga roh mereka makin berkobar-kobar bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita dan tubuh kita menjadi tempat di mana Roh Kudus diam, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dan beroleh perhatian dari Tuhan jika dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki Roh Kudus, sehingga karya Tuhan yang heran dan ajaib akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Jadi kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan penuh iman. Namun seringkali kita tidak sabar dalam penantian Roh Kudus. Yesus pun memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan Roh-Nya. Dan setelah menunggu selama 10 hari, dari sekian banyak orang yang menunggu hanya tersisa 120 orang saja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan pun menginginkan kita bertekun dan sabar menantikan janji-janji Tuhan. Diberikannya Roh Kudus kepada orang percaya adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, karena Ia tahu bahwa kita ini penuh dengan kelemahan, sehingga Roh Kudus diberikan sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Mintalah dengan iman, maka Roh Kudus akan dicurahkan atas hidup kita.